Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Sogi. Jadi pada video part ke-6 ini kita coba membedah membuat grafik korelasi ya dengan menggunakan paket R namanya chordplot. Nama fungsinya juga chordplot. Jadi kita akan coba menggunakan fungsi chordplot untuk membuat grafik korelasi, kemudian kita coba terapannya ke R Shiny. Jadi kira-kira tampilan dari grafik korelasi chordplot seperti ini. Jadi, misalkan saya punya datanya itu ada variabel A, variabel B, variabel C, sampai variabel L. Data untuk variabel A ada 4, 2, 4, 4, dan 5. Data untuk variabel B 5, 3, 7, dan seterusnya sampai L. Ya. Jadi sekitar ada 12 variabel. Nah, ini datanya saya simpan dalam teks dokumen. Nanti akan dibaca ke dalam aplikasi Shiny-nya. Nah, jadi aplikasi Shiny-nya dulu akan saya tampilkan. Jadi seperti ini. Ini bentuk dari grafik korelasi dengan menggunakan fungsi chordplot. Jadi kalau referensinya bisa dibaca di sini websitenya, An Introduction to Chordplot Package. Jadi di sini ada banyak gambar ya, tampilan dari grafik korelasi chordplot. Teman-teman tinggal lihat saja kodenya, kemudian bisa dicoba satu persatu. Nanti bisa tahu bentuk grafik korelasinya. Itu ada banyak seperti itu. Nah, ini cara bacanya dulu ya, saya jelasin. Jadi kita bisa memilih tipenya, mau tipe yang ini, seperti ini, mau tipe yang seperti ini. Jadi ada banyak tipe grafik korelasi yang ditawarkan oleh chordplot. Nah, saya gunakan yang tipe kedua aja deh, seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ini bisa kita kecilkan ukurannya, ukuran grafiknya. Hurufnya kita besarkan dulu. Jadi proses. Nah, ini dia. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau semakin besar bulatannya, maka nilai korelasinya semakin besar. Kalau bulatannya semakin kecil, maka nilai korelasinya semakin kecil. Nah, untuk warnanya, kalau warnanya semakin biru gelap, itu artinya dia berkorelasi positif. Kalau warnanya semakin merah gelap, itu dia berkorelasi negatif. Contohnya nih, kita mulai dari yang biru gelap, yang ini misalkan. Ini kan nilainya 0,97, artinya positif ya, artinya berkorelasi positif. Jadi H dan C nilai korelasinya itu 0,97. Dan nilai korelasinya positif sehingga warna bulatnya biru. Tapi contoh lain, nah yang ini misalkan negatif 0,87, ya dia berkorelasi negatif karena nilainya negatif 0,87. Dan nilainya juga warna merah, karena dia semakin merah gelap, dia semakin nilai korelasinya semakin kuat, dalam hal ini negatif. Tapi kalau ini bulatnya kecil nih, hampir nggak ada bulatan, 0,07. Ini korelasi antara C dan L ya, C dan L atau C dan I ini, 0,07. Kan semakin mendekati 0, nilai korelasinya semakin lemah. Sehingga bulatannya pun semakin kecil atau nggak nampak seperti ini. Jadi seperti itu cara bacanya ya, untuk grafik korelasi dengan chordplot. Dengan apa tadi ya? Chordplot namanya ya, chordplot seperti itu. Nah, sekarang ini aplikasi Shiny-nya. Jadi teman-teman bisa download kodenya, nanti saya sertakan linknya. Jadi cara gunainnya, di sini ada kode UI, ada server, ada kode R. Teman-teman tinggal jalankan di RStudio, UI-nya ini, ya. Tinggal run app, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa upload datanya di bagian browse, ini datanya, dalam teks dokumen. Karena ini masih berserak, kita bisa milih semikolon, masih berserak juga, kita pilih tab. Oke, sudah rapi. Kemudian kita mau pilih variabel mana yang akan dianalisis. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Misalkan K sama L nggak usah lah. Jadi ada 10 variabel yang mau kita hitung korelasi antar variabelnya. Tinggal pilih chordplot-nya, correlation plot. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita bisa edit gambarnya seperti yang kita mau. Maka ukurannya secara otomatis akan berubah. Nah, seperti ini. Hurufnya juga bisa kita besarkan, ukuran labelnya seperti ini. Ini proses, nah ini dia.
Sebenarnya grafiknya sudah muncul secara otomatis ya di dalam folder namanya myplot. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan nanti ke dalam penelitiannya atau ke dalam Word. Nah, contoh sederhananya, misalkan ini saya akan menggunakan R Notebook ya. Kita mulai dari atas dulu ya. Jadi ada perintah namanya list.files. Ini kegunaannya untuk mengetahui nama-nama file yang ada pada file yang sedang kita bekerja. Jadi saya sedang bekerja di sini di dalam folder ini. Jadi ada file UI, file server, file myplot, kode R, data, maka akan terbaca di sini. Nah, ini ya. Kemudian kita menggunakan library namanya coreplot ya. Karena fungsi coreplot tersedia di paket R coreplot. Oke, sudah kita jalankan. Kemudian kita baca datanya, nih. Datanya seperti ini ya. Ada 5 baris data, kemudian ada 12 variabel. Kemudian dari data ini kita ubah menjadi ke dalam matriks korelasi dengan perintah core. Core ini merupakan fungsi untuk yang mana objeknya itu merupakan data frame ya. Kemudian dia menghitung korelasi antar variabel. Nah, ini dia. Jadi kita bisa tahu korelasi antara A dengan A1, korelasi antara A dengan B 0,8675, korelasi antara A dengan C 0,80009469 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dapat nilai korelasi antar variabelnya, baru kita gunakan fungsi coreplot. Kita bisa membuat seperti ini tampilannya, bisa seperti ini. Jadi berbagai grafik korelasi bisa kita buat ya dengan beraneka ragam kode. Teman-teman tinggal pilih aja mau grafik korelasi seperti apa yang ingin tampilkan. Seperti itu. Ini pengaturannya. Kemudian kalau ingin mengatur besar huruf korelasinya ini, kita gunakan perintah number.check. Kita bisa membuat semakin besar kalau kita ceknya diganti dengan 1, maka ukurannya semakin besar. Nah, itu kan. Tapi kalau kita buat semakin kecil mendekati 0, maka semakin kecil ya, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.